Dadah. Bapak-bapaknya. Dadah Bu, dadah Bu. Diwakili oleh Bapak Supianto. Yang kami hormati Bapak Kasih Sarpras Bidang SD, Bapak Riki Utoyo SD. Yang kami hormati para fasilitator PAUD dan SD. Juga yang kami hormati Bapak Ibu peserta talkshow dan showcase pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang istimewa ini dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
hari ini bukan Bapak Ibu, kita sama-sama santri dan santriwati. Karena di momen yang berbahagia hari ini, kita sebagai santri dan santriwati harus bisa mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban. Allahu Akbar. Yang pertama-tama, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama di sini, ada santri dan santriwati terhormat Bapak Sufi dan ini Bapak Kepala Dinas. Memang kebetulan izin di Dinas Pendidikan sangat padat kegiatan, khusus di SD ada final Iskopedia yang Pak kami tadi izin ada upacara dari Ibu Kapit. Keberadaan dan Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ibu Masih dan yang saya banggakan beserta tingkat pembelajaran mendalam yang saat ini kelihatannya masih semangat ya. Semangat. Semangat ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat sehingga kita diberikan kemampuan untuk bersama belajar bagaimana tentang pendekatan pembelajaran mendalam ini. Dan sebelumnya saya juga sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadis dan Ibu Kadis. Kalau kebetulan beliau tidak bisa hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas yang beliau kasih itu Bapak Kepala Dinas Bapak kasih para prasarana Bapak Rizky yang saya hormati, tim fasilitator yang juga sangat saya bangga, serta seluruh peserta rekan-rekan sejawat, rekan-rekan perjuangan, peserta pembelajaran dalam yang sangat saya banggakan. Ada perubahannya ke PPB apa ke PPT Bapak Ibu? PPB ya, hebat sekali. Nanti kita akan kaji, kita kupas sedalam-dalamnya bagaimana mindset kita, cara mengubah mindset kita dari PPT ke PPG. Saya punya teman narasumber kita. Saya panggil Ibu Nur Halimah. Silakan maju Ibu Nur Halimah. Kita sekarang adalah talkshow, di mana talkshow ini kita akan memaparkan sesuatu, tapi dengan cara yang santai, jangan terlalu serius ya Bapak Ibu ya. Tapi santai tapi bermakna begitu ya. Baik Bapak Ibu, sini Bu Nur Halimah. Ya, kita sekarang akan membawakan materi tentang growing fat. Ya, apa topik kita pada pagi hari ini Bu Nur Halimah? Yang kita bahas, kita kebagian tentang topik growth mindset, tentang pola pikir kita. Peran growth mindset dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Baik, pola pikir terhadap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pola pikir seperti apa yang mendukung kegiatan pembelajaran mendalam. Baik, kita kupas topik yang pertama, masalah yang pertama. Apa itu pola pikir? Next, Pak. Bapak Ibu, apa itu pola pikir dengan siswa-siswi yang duduk di jenjang SMP, SMA? Kita sebagai guru kadang itu informasinya itu kadang lebih terdahulu mereka dapat. Kita masih bilangnya pola pikir, tapi untuk mereka dia sudah bilang mindset gitu. Kita kadang kalau anak-anak kita apa mindset, karena kita terlalu masih, karena kita perannya sebagai orang tua,
ingin berkembang, ingin bertumbuh, ingin kita berkemajuan, maka kita harus punya pola pikir, terutama kita harus merubah pola pikir kita yang lebih baik. Ya, itu Bu Retno. Kemudian, wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Di sini memberi sedikit langsung merasa kepuasan untuk di situ. Tapi kalau misalkan untuk ujian proses, kamu telah memperlihatkan hasil latihan menulismu selama ini. Jadinya sesuatu yang dikasihkan ke siswa itu adalah yang lebih menantang, bukan malah mentok di situ. Kita harus menggali lebih banyak dari apa yang siswa miliki itu. Kalau tak dimampu. Instansi saya dari SDN Nanyang Timur 11. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengamati dari pagi meskipun tidak kuliah karena ada berbagai gangguan. Jadi gini, Ibu penyanyi, Ibu dan Ibu Retno ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya dari tadi menyimak pembahasan tentang PPT dan PPB. Nah, saya yakin bahwa kita semua yang sudah mengikuti Diklat PM selama hampir 3 bulan ini sudah mulai memahami dan mungkin sedikit banyak sudah mengalami apa yang namanya PPB. Iya. Nah, tetapi langsung ke bawah bagi keluarga di situ kita apa ya anak dan saya komunikasi kepada walinya dan walinya apa yang ada di rumah dijelaskan kepada saya. Jadi ada tidak langsung perubahan alam sebenarnya daun-daun yang nantinya dimajukan menjadi batik yang nanti dikreasikan oleh anak-anak kita sendiri. Terus yang keempat, proyek berbasis learning atau PJBL adalah salah satu pendekatan yang sangat mendorong pembelajaran mendalam atau istilahnya deep learning sejak usia dini. Jadi sejak usia dini kita sudah memberikan pembelajaran proyek, pembelajaran yang bermakna sehingga anak-anak bisa mengembangkan penanganan kritisnya, bisa berkembang, bisa berkreativitas, bisa bereksplor, sehingga nantinya apa yang kita dapat dari pembelajaran di PAUD bisa kita. Jadi dalam materi saya ini itu materinya adalah belajar sistem gerak melalui bola dan berikat tangan. Cuma kemarin saya timbul sebuah pikiran untuk mengikat dulu itu menjadi singkatan BAPRO. Menjadi singkatan BAPRO. Ya, jadi saya mudah ingat oleh Bapak Ibu teman-teman dari SD ataupun dari PAUD. Jadi kalau sudah teringat BAPRO, ingat materinya kelas SD tingkat 4. Gitu. Sebelum itu, saya juga punya tepuk Bapak Ibu terkait BAPRO ini, terkait BAPRO. Tepuk BAPRO Bu, tepuk BAPRO. Jadi gini, jangan BAPRO, sebelum itu perkenalkan, nama saya Arif Pranayani. Saya guru di SDN Kabupaten Tangerang 1. Kebetulan saya sekolah dengan di Jadi saya merupakan perwakilan dari kelas tinggi SD Sumeneb 4.
pembelajaran itu termasuk kemana dan bagaimana seperti apa gambarannya. Terima kasih di PM terdapat bahasa digital kita bisa gunakan dalam pembelajaran. Misalnya kami dari tahu pembelajarannya kita bisa misalnya topik kendaraan transportasi kita bisa menggunakan video atau YouTube untuk mengenalkan ke anak didik tentang macam-macam alat transportasi dan